Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kabar anak sekalian? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Kembali Pak Adi akan menyampaikan kisah Ibrahim kelanjutan yang kemarin. Hari ini kita telah mendengarkan kumandang takbir, tahlil, dan tahmid. Ini adalah wujud menguatkan ketauhidan kita. Hari ini juga di Tanah Suci, di Padang Arafah, sedang bermunajat di wukuf. Di saat wukuf di Arafah itu, bermunajat kepada Allah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anak sekalian, pujian-pujian ini semakin mengokohkan kita untuk tetap bertauhid kepada Allah. Seperti halnya Ibrahim alaihissalam, ketika dia di hadapan masyarakat yang masih membenci apa yang telah diajarkan oleh Ibrahim. Mereka menganggap keyakinan yang selama ini, apa yang disembah sekarang ini adalah merupakan ajaran dari nenek moyangnya yang tidak bisa digantikan. Dan Ibrahim kembali terus mengingatkan untuk bertuhan kepada Allah. Anakku sekalian, ketika Ibrahim bersama ayahnya, kita ketahui ternyata ayahnya ini yang bernama Azar, seorang yang ahli membuat patung dari batu, dari kayu. Ibrahim heran kepada ayahnya, mengapa dari hasil karyanya dianggap Tuhan. Inilah yang terus dipikir oleh Ibrahim. Dan suatu ketika Ibrahim dipanggil oleh ayahnya, "Hai Ibrahim, cepat jual patung-patung ini ke pasar agar kita dapat uang." Ibrahim tambah bingung. "Hei ayah, Tuhan kok dijual belikan? Tuhan itu maha kuasa. Masa patung kayu, patung batu ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, kok dianggap Tuhan?" Ayahnya tanpa memperhatikan apa yang diucapkan oleh Ibrahim, "Sudah cepat, jual ke pasar agar kita cepat dapat uang." Ibrahim pun dengan hati yang kesal berangkat menuju ke pasar. Barang dagangan yang berupa Tuhan, patung kayu, patung batu itu tidak selayaknya diangkat dengan semestinya, dibawa dengan seenaknya, sehingga dagangan-dagangan yang berupa Tuhan ini sampai ke pasar akhirnya ada yang rusak. Sampai di pasar, "Hayo, siapa yang mau beli Tuhanku? Tuhan yang sudah rusak ini, matanya sudah robek, ya, tangannya sudah luka," katanya itu. Orang-orang pasar pada heran, "Hai Ibrahim, kamu ini menjual Tuhan kok seperti ini? Loh, mengapa kamu kok sembah? Loh, hai Ibrahim, bapakmu itu ahli membuat patung. Biasanya bikinannya itu bagus dan sempurna. Loh iya, ini buktinya dia tidak bisa apa-apa," kata Ibrahim. Akhirnya orang-orang yang hanya melihat saja itu tidak jadi beli. Ibrahim pun pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ayahnya marah.
Hai Ibrahim, mengapa kau lakukan seperti ini? Seharusnya kau dapat uang dari hasil menjual Tuhan kita. Tapi mengapa kau tambah rusak Tuhan kita ini? Hei ayah, yang maha kuasa itu adalah Allah. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ayahnya tidak memperhatikan, bahkan Ibrahim diusir. Sudah, kau pergi dari sini. Ketika Ibrahim meninggalkan orang tuanya, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud sedang melakukan pesta. Pesta besar-besaran menyambut hari besar. Untuk menyembah Tuhan berhala patung yang besar dikelilingi patung-patung yang kecil dengan aneka makanan yang tersajikan dengan lezatnya. Masyarakat berbondong-bondong berdoa memuja berhala itu. Ibrahim hanya menyaksikan dari kejauhan. Selesai acara, orang-orang pada pergi semuanya. Ibrahim masuk membawa kapak. Kapaknya digunakan untuk memecah berhala-berhala yang kecil. Kepalanya dipecahkan oleh Ibrahim. Patung-patung itu dipecahkan oleh Ibrahim sehingga berantakan. Tinggal patung yang besar Ibrahim tidak mampu. Sehingga kapak pun dikalungkan di leher patung yang besar itu. Dan Ibrahim pun akhirnya meninggalkan kerajaan yang sedang sepi. Pagi harinya keamanan begitu kaget melihat Tuhan-Tuhan yang semalam disembah jadi porak-poranda. Akhirnya dilaporkan kepada raja, siapa ini yang melakukan? Ada seseorang yang menyampaikan, kemarin ada anak muda menjual Tuhan dengan tidak selayaknya. Cepat panggil anak itu. Dan akhirnya Ibrahim pun dicari. Tanpa lama, akhirnya Ibrahim di hadapan Raja Namrud untuk memberikan kesaksian. Apakah kamu, hai Ibrahim, yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Ibrahim, hai Raja, tanyakanlah kepada patung yang besar, yang di situ dia sedang membawa kapaknya. Raja Namrud tidak kuasa. Hai Ibrahim, dia ini batu. Iya betul. Tanyakan kepada dia yang besar. Dia menghancurkan yang kecil. Raja Namrud tidak bisa menjawab argumentasi itu. Sehingga Raja Namrud memerintahkan, hai pasukan, bakarlah dia. Anakku sekalian, kisah ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 53 hingga 75. Ketika api sudah menyala begitu besar, Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, hai Ibrahim, apakah kamu masih percaya dengan Tuhanmu itu atau percaya dengan Tuhan kita ini? Ibrahim menjawab, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Api yang sudah menyala begitu besar, siap untuk membakar Nabi Ibrahim. Allah pun berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Dan kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Anak sekalian, orang-orang yang di luar begitu ramai, senang, bergembira, meyakini Ibrahim akan terbakar. Tapi ternyata dalam kobaran api itu, Ibrahim duduk dengan tenang. Ibrahim menikmati hawa yang sejuk. Api yang dianggapnya panas oleh orang-orang di sekitar itu, Ibrahim menikmati udara yang sejuk. Subhanallah, Allah Maha Kuasa.
Suatu saat sampai akhirnya api pun padam. Orang-orang masih bersorak-sorai untuk menyambut kemenangan. Ternyata di tengah reruntuhan kayu-kayu bakar itu, Ibrahim tidak ada yang terluka. Bajunya tidak ada yang terbakar, rambutnya tidak ada yang terbakar, kulitnya tidak ada yang luka. Orang-orang pun pada heran, "Hai Ibrahim, kamu kok selamat?" Yang menyelamatkan saya adalah Allah. Allah lah Tuhan kita. Mulailah banyak yang sadar, sehingga Ibrahim pun akhirnya disuruh keluar dari negeri itu. Dan Allah pun menyelamatkan Ibrahim. Dan akhirnya Ibrahim dalam perjalanannya diberi karunia oleh Allah anak yang soleh, yaitu Ismail dan Ishak. Dan insya Allah akan kita lanjut dalam cerita berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, istiqomah beribadah, dan tetap kita menjaga ketauhidan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.